Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wiranto, NIM 2019-14-3652, kelas 3R. Baiklah, di sini saya akan meresum bab 6, perkembangan masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. B. Perkembangan anak-anak terjadi menjadi 4 bagian. 1. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak awal. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Pada tahun pertama, bayi tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat. Dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata pertambahan tinggi 6,25 cm. Setiap tahun, bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang dan lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. B. Perkembangan motorik pada kanak-kanak awal keterampilan umum. Yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Keterampilan pada aktivitas makan dan berpakaian sendiri biasanya mulai pada masa bayi dan disempurnakan pada masa kanak-kanak awal. Kemajuan terpesat keterampilan berpakaian antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. C. Implikasi pada pendidikan sebagai pendidik. Anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan baik. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal. A. Perkembangan kognisi pada masa kanak-kanak awal. Anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. B. Perkembangan bahasa dan bicara bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar, tapi tidak bahasa memiliki sifat sendiri. Bahasa bahwa dikuasai dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkembangan. Misalnya bahasa kucing, di mana saja bunyi dan bahasanya sama yang didapat dan dimengerti oleh semua kucing. Dalam pembahasan ini, bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. C. Implikasi pada pendidikan sehubungan dengan perkembangan kognisi pada anak masa kanak-kanak awal. Pendidikan perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau anak lebih besar usianya untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya. 3. Perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak awal. A. Elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasi pada pendidikan. Selama masa persekolahan, banyak anak yang mulai mengadakan hubungan dekat dengan orang-orang non-keluarga. B. Otonomi dan inisiatif yang berkembang serta implikasi pada pendidikan. Anak-anak persekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemilihan keluarga beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. C. Perasaan tentang diri dan implikasi pada pendidikan orang lain. Anak di sekolah. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak di sekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. C. Hubungan teman serta implikasi pada pendidikan. Anak populer umumnya mampu menginterpretasi, predikasi, dan merespon perilaku orang lain. E. Konflik sosial serta implikasi pada pendidikan. Apabila seseorang anak tidak dapat mengatasi konflik sosial secara verbal, maka ia akan menggunakan kekerasan fisik untuk mengatasinya. F. Perilaku profesional dan implikasi pada pendidikan. Perilaku profesional terlihat pada anak menunjukkan empati atau altruisme. G. Ketakutan anak serta implikasi pada pendidikan. Sejak ini anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya seperti senang, marah, susah, dan takut. H. Pemahaman gandar dan implikasi pada pendidikan.
Pada usia kurang lebih 2 tahun, anak menggunakan istilah yang berkaitan dengan gender seperti anak laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, dan cenderung menunjukkan kesenangannya pada mainan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. 4. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal dan implikasi pada pendidikan. Dengan mengambil sudut pandang orang lain akan membantu anak memahami apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia secara menangkap pada yang diharapkan dan di situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. C. Tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal ini adalah sebagai berikut. Belajar perbedaan atau aturan-aturan jenis kelamin, kontak perasaan dengan kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang lain, pembentukan pengertian sederhana meliputi realitis fisik dan realitis sosial, belajar apa yang benar dan apa yang salah, perkembangan hati-hati. D. Implikasi tugas perkembangan pada anak pendidik. 1. Anak perlu mengenal secara fisik adanya perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan antara laki-laki. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan. Selain itu, anak perlu diajarkan berperilaku dalam batas-batas yang ditunjukkan masyarakat sesuai dengan peran jenisnya. Misalnya, anak laki-laki dilarang menggunakan pakaian anak perempuan. Dalam hal ini, anak perempuan relatif lebih ditoleransi untuk menggunakan pakaian laki-laki. 2. Anak-anak perlu diperkenankan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan mengatakan terima kasih, maaf, tolong, dan sebagainya. Selain itu juga diajarkan membedakan apa yang benar dan apa yang salah, nilai kejujuran, keadilan, persahabatan, tingkah laku prososial, dan tanggung jawab sosial. 3. Dengan bentuk dan bimbingan orang dewasa, anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik mengenal benda hidup maupun benda mati, serta kerja atau berfungsinya benda-benda tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.